Jumpa lagi dengan saya di Seska Online Learning. Dan kali ini kita akan belajar mengenai sebuah expression ya. Jadi expression, suggestions, and obligations. Oke, kita menuju ke materinya. Nah, di sini ya materinya suggestions and obligations. Kita lihat dulu pengertiannya mengenai suggestion. Ya, saya perbesar dikit ya. Iya. Nah, advice or suggestion expression is the statement for giving advice to make someone better next day. For example, parents suggest to their child, friend advice to other friend or to us. It release while someone has got bad condition or certain occasion. Nah, jadi suggestion itu adalah berbentuk saran atau nasihat ya, sebuah ekspresi ya, dengan pernyataan yang diberikan ya untuk menasehati seseorang atau memberikan saran kepada seseorang supaya dia lebih baik. Nah, mungkin sebelumnya dia melakukan suatu kesalahan atau sesuatu hal yang tidak baik. Nah, kita akan memberikan advice or suggestion. Nah, itu pun yang pernyataan yang dilakukan bisa orang tua ke anak, teman ke teman yang lain, atau ke sesama kita ya. Dan juga yang perlu diingat ya, seperti saya jelaskan tadi, ini mengungkapkan sesuatu yang dulunya dialami seseorang, mungkin hal yang kurang baik ya yang dihadapi, atau yang dia ingin lakukan sesuatu hal yang ke arah tidak baik ya, kita memberikan nasihat ya, kita memberikan saran. Nah, tentunya dalam penggunaan suggestions dan obligations ya, kita menggunakan kata kerja models ya, models. Nah, jadi perlu diingat ya, harus menggunakan models. Nah, di sini dikatakan we use should and shouldn't to make suggestions and give advice. Nah, itu ada kan model should ya di situ ya. Jadi kalau dalam bentuk suggestions menggunakan should and shouldn't to make suggestions and give advice. Jadi memberikan saran dan memberikan nasihat, kita menggunakan should ataupun shouldn't ya. For example, you should send an email. Nah, mungkin ada sesuatu hal yang penting ya yang harus dilakukan seseorang. Kita memberikan saran kepada orang tersebut, you should send an email. Jadi kita memberikan saran supaya dia mengirim email ya. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, you shouldn't go by train. Nah, ini semacam nasihat. Nah, kita semacam larangan berbentuk nasihat ya, bahwa orang tersebut tidak boleh pergi menggunakan kereta. Nah, mungkin kan ada alasan tersendiri. Kemungkinan orang itu lagi sakit kan, kalau sendirian di kereta kan bisa ada apa-apa, atau mungkin ada sesuatu hal yang tidak bisa dia menggunakan kereta. Makanya kita memberikan sebuah advice ya dengan menggunakan modal shouldn't. Nah, selanjutnya next, we also use could
to make positive suggestions. Jadi yang pertama kan unshould atau shouldn't to make suggestions and give advice. Nah, di sini juga kita akan melihat untuk positive suggestions ya, kita menggunakan modals could. Nah, kalimatnya seperti ini. We could meet at the weekend. You could eat out tonight. Ya, jadi we could meet at weekend mungkin ya sebelumnya orang tersebut mungkin sibuk, jadi tidak ada waktunya. Jadi dia memberikan sebuah saran, we could meet at the weekend. Ya, jadi dia menyarankan ya kita dapat bertemu di akhir ya pekan ya, seperti itu ya sarannya. Dan juga you could eat out tonight ya. Jadi nasihat dia juga memberikan sesuatu hal, kamu dapat makan dengan kita malam ini ya, seperti itu ya, untuk menyatakan kalimat positive suggestion menggunakan modal could ya, seperti itu ya. Dan yang perlu diingat juga, we can use conditionals to give advice. Jadi dalam menggunakan advice dalam conditional, for example, dan ini nama orang ya. Dan will help you if you ask him. Dan will help you if you ask him. Jadi sebuah nasihat, tetapi di dalam nasihat ini kita memberikan sebuah pilihan ya, pilihan kepada orang lain. Nah, di sini dikatakan bahwa ada orang lain yang bernama Dan bisa menolong kamu ya. Tapi jika kamu bertanya kepada dia. Jadi sebenarnya ini dalam kalimat ini ada dua makna ya. Makna pertama, kita menyarankan seseorang ya untuk bisa membantu orang tersebut. Dan makna kedua, jika orang yang ingin dibantu itu meminta kepada orang yang dimaksud bisa membantu dia. Jadi itu ya maknanya ya. Jadi makanya kan ada kata if ya di situ. Nah, untuk menyatakan juga lebih sopan are polite, kita menggunakan bentuk past tense-nya. Nah, bentuk past tense-nya seperti ini. Dan would help you if you ask him. Nah, jadi katanya seperti itu ya, kita berbicara dengan begitu sopan ya kepada mungkin orang tersebut ya. Kita ngomongnya agak lebih sopan sehingga kita menggunakan kata kerja bentuk kedua ya. Jadi dari will menjadi would ya, seperti itu. Tapi ingat, ini semua adalah bentuk modals. Oke, jadi kita lanjut terus. Itu dalam bentuk suggestions expression. Kita lanjut ke obligations. Obligations ini ada sebuah kewajiban ya. Wajib. In order to express the idea of obligation, to talk about rules, duties or orders, to give strong advice to other people or to ourselves. Nah, jadi untuk mengekspresikan sebuah ide yang wajib ya, untuk berbicara mengenai aturan pekerjaan, permintaan untuk memberikan suatu nasihat yang lebih keras ya, bisa dikatakan lebih keras ya, ke orang yang lain atau ke diri kita sendiri ya, dengan menggunakan modals must, have to, have got, should,
and ought to. Nah, jadi menggunakan modals yang ini. Nah, kita lihat bersama-sama. Should and ought to are used when a speaker thinks it is a good thing or right that a person does something. It indicates that a person has a duty to do something. Jadi should and ought to adalah digunakan, ya modals ini digunakan ketika ya pembicara berpikir bahwa ini adalah hal-hal yang baik atau benar, yang mana orang itu melakukannya. Jadi mengindikasikan seorang itu telah memiliki sebuah pekerjaan atau aktivitas yang dia lakukan, ya seperti itu ya untuk should and ought to. Nah, must, kelihatan kan ini? Must is used to order someone to do something, while have to means that there is a rule that force that person to do something. Nah ini ya, agak berbeda dengan yang di atas, tapi sebenarnya maksudnya sama juga. Tetap ada wajib ya. Nah di sini must adalah digunakan untuk meminta seseorang untuk melakukan sesuatu ya, untuk melakukan sesuatu di mana ya di situ ada aturannya ya. Aturannya itu melawan apa yang sebenarnya dilakukan oleh orang lain. Nah, misalnya orang lain melakukan sesuatu hal, nah kita melihat bahwa hal yang dilakukan itu tidak benar, tidak sesuai. Makanya kita wajib memberikan nasihat, tetapi ini lebih keras ya. Makanya kan kita menggunakan kata must. Atau ada seseorang yang ingin melakukan ya. Nah, kita menggunakan kata must ya, supaya memberikan nasihat kepada orang tersebut. Nah, terus we use must and mustn't to say that it is necessary or not to do something. Nah, jadi ini kita menggunakan must atau mustn't untuk berkata bahwa ini adalah keharusan atau tidak harus dilakukan seseorang. Nah, contohnya kita lihat kalimat you must stop at a red light. Ya, kenapa? Kita memberikan nasihat ini adalah suatu keharusan ya, bahwa dia harus berhenti saat lampu berwarna merah. Karena kita tahu dalam aturan rambu-rambu lalu lintas di jalan raya, pada saat lampu berwarna merah, semua kendaraan harus berhenti. Dan juga dia mengingatkan, mungkin ada orang lain yang suka ya melawan ya aturan dengan tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Mungkin saat lampu merah dia langsung jalankan kendaraannya ya, jadi bisa memakai kata you must stop at a red light. Kenapa? Ini adalah suatu keharusan, tidak bisa tidak ya. Next, everyone must bring something to eat. Ya, ini kan otomatis. Karena apa? Kalau kita kemana-mana tidak membawa suatu persediaan makanan, nah kita juga akan kerepotan sendiri. Karena apa? Mungkin di suatu tempat itu kita kan belum tahu warungnya di mana, tokonya di mana. Nah, tiba-tiba perut kita sudah keroncongan, nah kan jadi gawat bagi kita. Tetapi pada saat kita membawa persediaan makanan, otomatis pertama kita dengan cepat bisa langsung makan. Kedua, kita tidak membuang-buang waktu kita untuk mencari-cari warung atau tempat yang menjual makanan. Itu ya, makanya ada keharusan. Everyone must bring something to eat. Nah, itu seperti demikian ya. Nah,
Next, you can wear what you like, but you must look neat and tidy. Nah, di sini juga ada bentuk sebuah pernyataan kalimat ya, di mana ini sebenarnya ada sebuah pilihan, tetapi pilihan yang ada menjadi keharusan ya. Jadi ingat baik-baik, dalam kalimat ini dia hanya ingin ya menyarankan, tetapi sarannya dia berbentuk keharusan bagi seseorang. Nah, kita lihat kalimatnya. You can wear what you like, but you must look neat and tidy. Nah, jadi kan dia kan memberikan pilihan. Silakan kamu bisa memakai apa aja yang bisa kamu pakai ya untuk pakaian ya. Tetapi kamu harus kelihatan rapi. Artinya apa? Tidak berantakan, tidak kelihatan tidak cocok ya. Atau yang kita mungkin lagi menghadiri rapat, tiba-tiba kita pakai jeans robek-robek, ya kan nggak cocok kan? Nah, atau ada hal-hal yang mungkin lagi santai, tiba-tiba kita pakai pakaian resmi, nah, itu kan nggak cocok ya seperti itu. Tetapi di sini bermakna rapi ya, artinya kalau saya bisa katakan mungkin ini kan rapi, kita bisa katakan kecocokan aja ya, dimanapun kita menggunakan itu harus ada kecocokan dalam kita berpenampilan ya. Makanya kan kalimat ini bermakna pilihan tetapi keharusan. Next, I'm sorry but you mustn't make a noise in here. Nah, jadi hampir mirip ya kayak di atas. Dia sebenarnya sopan ya, dia bilang I'm sorry ya. Tetapi dia polite-nya tapi harus ya. Dimana seseorang itu harus melakukan apa yang dia minta ya. Jadi kan kadang kan kalau kita berbicara kita harus melihat juga ya bagaimana orang lain ya, terkecuali kalau orang lain tersebut ya tidak ya mau menerima dengan apa yang kita katakan, tidak masalah. Yang pasti kita sudah mengekspresikan sesuatu hal yang baik untuk orang tersebut. Nah, makanya kan dikatakan I'm sorry but you mustn't make a noise here. Nah, jadi kan seperti itu. Karena kan tidak mungkin kalau dalam sebuah perpustakaan itu kita berisik, ribut atau memuat suatu hal-hal yang mengganggu yang lain yang sementara membaca buku. Jadi seperti itu ya. Nah, selanjutnya next, we use had to. Ya, had to itu digunakan dalam bentuk positif and couldn't dalam bentuk negatif if we are talking about the past. Ya, jadi hal-hal yang telah kita lakukan ya, kita menggunakan had to untuk makna positif dan couldn't untuk makna negatif. Contohnya, everyone had to bring something to eat ya. Jadi bermakna hal yang telah lewat ya. Nah, jadi dulunya setiap orang harus membawa sesuatu untuk dimakan ya. Nah, terus dia hanya mengingatkan kembali ya, dulunya kamu tidak boleh ya membuat keributan dalam perpustakaan. Jadi hal-hal yang seperti itu ya. Jadi ada makna positifnya, ada makna negatifnya ya yang ada dalam kalimat-kalimat tersebut ya. Jadi harus kita ingat ya, dalam bentuk obligations atau bentuk ekspresi wajib. Nah, jadi itulah mengenai suggestions and obligations expressions. Di bawah sini
ini adalah bentuk latihan soal ya. Kalau mungkin ada dari yang sudah menonton ya, menonton bisa menulis ya di komen ya. Di sini ada latihan soal. Nah, put the words and expression in the correct order to make suggestion. Jadi ini mungkin dibuat ya dengan baik dan benar ya. Kalimatnya ada 2 kalimat ya. Nah, di sini ya. Yang suggestions yang pertama ternyata udah ada jawabannya di bawah ya. Jadi ada di random. Nah, jadi ada coffee 6 after drink you shouldn't in the evening. Nah, jawabannya answer. Kita ambil dulu bentuk subjeknya. Otomatis harus ada subjeknya duluan ya. Tapi kalau ada yang ingin menulis kembali juga di komen nggak apa-apa, silakan. Nah, you baru kita masukkan modalsnya. You shouldn't. Nah, kita masukkan drink. Nah, mungkin kan bilang drink itu kan juga kata kerja ya. Itulah istimewanya modals. Kalau modals kata kerja bisa dikatakan kata kerja bantu, tapi ini lainnya berbentuk modals. Nah, kata kerja ini dia tidak masalah ketemu dengan verb ya. Jadi yang benar-benar kata kerja ya. Bentuk pertama lagi, jadi tidak masalah. Tetapi kalau dalam bentuk ya kata auxiliary verb, kata kerja bantu is, mr, itu tidak bisa langsung ya dengan bentuk kata kerja ya, yang kata kerja memang yang seperti ini ya, kata drink ya, yang bukan kata kerja bantu ya, dia tidak bisa langsung ya dipadu-padankan, tetapi harus ada perubahannya kalau dalam memasukkan auxiliary verb. Itu nanti kita bahas ya di pertemuan berikutnya. Nah, coffee in the evening after 6 ya. Jadi ini adalah sebuah bentuk suggestions expression ya. Jadi you shouldn't drink coffee in the evening after 6 ya. Jadi ada sebuah saran dalam kalimat ini. Nah, next dalam obligations ya. You bla 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 visit your aunt while you're here. She's always asking about you. Bagusnya yang mana ya? Ayo, apakah dia mas? Apakah dia masen? Apakah had to? Apakah couldn't? Coba. Nah, oke. Nah, ini bentuk obligation ya. Tadi kan sudah dilihat ya obligationnya. Nah, obligation ya penjelasannya. Nah, kalau shoot out, kalau must ya. Nah. Jadi kalau yang udah tahu ya bisa dicoret-coret di komen ya. Jadi you bla bla visit your aunt while you're here. She's always asking about you. Pilih apakah mas, masen, had to, couldn't di komen ya. Dan juga kalau ada yang ingin mengerjakan ini bisa juga langsung di komen di bawah. Setidaknya kita belajar bersama. Nantinya akan saya juga reply ya setiap komen-komen yang ada. Dan thank you. Terima kasih untuk yang sudah menyaksikan pelajaran kita melalui Seska Online Learning. Dan see you next. Sampai jumpa lagi di pelajaran-pelajaran dari kami di kesempatan berikutnya. Sampai jumpa. Bye.